Saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, kita bersyukur kalau hari ini kita bisa kembali dalam renungan harian dari kitab Imamat ini. Dan kita akan sama-sama membaca dan merenungkan Imamat pasal 17. Nah, sebelumnya mari kita nyanyikan bersama-sama pujian nomor 206, Bukalah Tuhan Mataku. Bukalah Tuhan kupingku, agar jelaslah padaku suaramu benar dan merdu, yang melenyapkan yang palsu. Ku menantikan Tuhanku, oh bukakanlah kupingku, agar segera rencanamu ku ikuti. Kalau kita menyanyikan ayat yang pertama, bukalah mataku. Sekarang kita menyanyikan, meminta Tuhan untuk membuka telinga kita supaya kita bisa mendengar suara Tuhan, tentu melalui firman-Nya yang telah Ia tuliskan kepada kita. Mari kita sama-sama membuka Alkitab kita dari Imamat pasal 17. Kita akan membacakannya dan kita akan merenungkannya bersama-sama. Nah, dari ayat 1 sampai 9 akan kita lihat di hari ini. Kita akan melihat tentang persembahan yang harus dipersembahkan di altar, di kemah pertemuan, atau ini adalah sebuah peraturan perintah Tuhan kepada orang Israel. Kalau mereka mau mempersembahkan persembahan kepada Tuhan, itu harus dilakukan di altar kemah pertemuan. Tidak boleh di tempat lain kecuali di satu tempat ini. Makanya di sini dikatakan di ayat yang pertama, Tuhan berfirman kepada Musa. Kembali di sini dengan jelas Musa mau menuliskan, memberitahukan kepada orang Israel bahwa ini perintah Tuhan, bukan perintah Musa. Walaupun nanti kalau kita membaca kan, terkadang hukum Taurat ini seolah-olah dikatakan sebagai hukum Musa. Namun itu bukan karena Musa yang memberikan perintah, itu karena Tuhan yang memberikan perintah dan ditulis oleh Musa. Jadi karena demikian orang mau mengatakan bahwa itu hukum Musa, tapi bukan karena Musa yang menulis, tetapi karena Tuhan yang memerintahkan Musa untuk menuliskannya dan menyampaikannya kepada orang Israel. Dan di sini kita lihat bahwa Tuhanlah yang berfirman kepada mereka, berarti kalau mereka adalah umat Tuhan, mereka harus menaatinya. Dan dikatakan di ayat kedua, berbicaralah kepada Harun dan kepada anak-anaknya dan kepada seluruh orang Israel. Nah, Harun dan anak-anaknya karena mereka adalah imam besar yang akan menolong bangsa Israel untuk mempersembahkan persembahan kepada Tuhan. Mereka adalah perantara antara orang Israel dengan Tuhan. Jadi mereka juga harus tahu, mereka harus mengerti, dan mereka harus taati. Dan demikian juga dengan seluruh orang Israel yang mau memberikan persembahan mereka kepada Tuhan. Dan katakan kepada mereka, inilah firman yang diperintahkan Tuhan. Kembali ditekankan bahwa ini adalah firman yang diperintahkan oleh Tuhan, oleh Yahweh sendiri, Allahnya mereka, yang begitu setia telah menolong mereka keluar dari tanah Mesir, dari tanah perbudakan. Dan sekarang dalam perjalanan mereka menuju tanah perjanjian. Dan di sini kita melihat di ayat 3 sampai 4, perintah tersebut dikatakan di sini, setiap orang dari kaum Israel yang menyembelih lembu atau domba atau kambing di dalam perkemahan atau di luarnya, tetapi tidak membawanya ke pintu kemah pertemuan, berarti di luar pintu kemah pertemuan, di luar kemah pertemuan untuk dipersembahkan. Oke, ingat di sini ini bukan disembelih untuk dimakan ya, beda dengan makanan sehari-hari, tapi ini untuk dipersembahkan sebagai persembahan kepada Tuhan. Oke, di depan kemah suci Tuhan. Oke, jadi kalau ini adalah persembahan yang ditujukan kepada Tuhan, walaupun mereka akan menggunakan nama Yahweh bahkan dalam persembahan mereka, tapi kalau itu di luar perkemahan, hal itu harus dihitungkan kepada orang itu sebagai hutang darah, karena ia telah menumpahkan darah, dan orang itu haruslah dilenyapkan dari tengah-tengah bangsanya. Dilenyapkan, hukumannya begitu besar, begitu mengerikan, yaitu mereka akan dibunuh, dihukum mati, dilenyapkan dari tengah-tengah bangsanya. Nah, di sini kita melihat kenapa begitu mengerikan perintah ini. Kalau di sini dikatakan di ayat kelima, maksudnya supaya orang Israel membawa korban sembelihan mereka yang biasa dipersembahkan mereka di padang. Jadi sebelum ada hukum ini,
Nah, orang Israel pribadi lepas pribadi itu bisa memberikan persembahan mereka kepada Tuhan secara langsung. Nah, itu kita lihat dari nenek moyang Israel, seperti halnya Abraham yang membangun altar atau mezbah di mana dia mau, dan kemudian dia mempersembahkan kepada Tuhan di sana. Kita juga membaca itu dalam kisah Ayub. Makanya kita percaya Ayub itu hidup sebelum Musa. Kemungkinan besar dia adalah seorang yang hidup pada masa nenek moyang bangsa Israel, Abraham, Ishak, dan Yakub. Karena kita melihat di sana juga bahwa dia juga mempersembahkan persembahan korban kepada Tuhan dengan mezbah yang dia buat sendiri dan dilakukan oleh dirinya sendiri. Jadi dia bertindak sebagai imam bagi dirinya dan bagi keluarganya. Dan di sini dikatakan oleh Tuhan, memang dulu itu boleh, itu adalah hal yang boleh dilakukan pada zaman tersebut, tapi sekarang kepada Tuhan ke pintu kemah pertemuan dengan menyerahkannya kepada imam. Sekarang kamu harus membawanya ke pintu kemah dan kemudian memberikannya kepada imam. Kamu tidak bisa lagi mempersembahkan atau membuat mezbahmu sendiri, kemudian kamu bertindak sebagai imammu sendiri. Tidak bisa. Sekarang berbeda. Sekarang kamu adalah sebuah bangsa. Kamu harus mengikuti peraturan ini. Bahkan dalam ibadah kepada Tuhan, kamu orang Israel harus memberikannya kepada imam untuk dipersembahkan kepada Tuhan sebagai korban keselamatan. Di ayat 6 dikatakan imam harus menyiramkan darahnya pada mezbah Tuhan di depan pintu kemah pertemuan dan membakar lemaknya menjadi bau yang menyenangkan bagi Tuhan. Jadi kalau dikatakan di sini bau yang menyenangkan bagi Tuhan, berarti ini adalah persembahan yang berkenan dan diterima oleh Tuhan. Itu makna simboliknya ketika baunya naik ke atas, asapnya naik ke atas ke langit, dan di sana Tuhan menerimanya. Di sini katakan di ayat ke-7, janganlah mereka mempersembahkan lagi korban mereka kepada jin-jin, sebab menyembah jin-jin itu adalah zina. Itulah yang harus menjadi ketetapan untuk selama-lamanya bagi mereka turun-temurun. Nah, ketika ada kebebasan untuk mereka sesuka hati mempersembahkan persembahan mereka di mana saja, jadi tidak ada yang namanya keteraturan dan tidak ada namanya mereka saling memperhatikan dan melakukan sesuai dengan apa yang Tuhan mau. Contohnya kalau kita menarik kembali ke belakang sejarah mengenai Kain dan Habel. Di sana tidak ada para imam yang akan mengajari mereka atau membantu mereka, memperhatikan supaya semua persembahan itu dilakukan dengan sesuai dengan apa yang Tuhan mau. Yang mereka bawa juga untuk dipersembahkan akan dicek apakah ini memang layak untuk dipersembahkan kepada Tuhan atau tidak. Sehingga Kain dan Habel mempersembahkan persembahan yang berkenan kepada Tuhan, sementara Kain tidak. Dan bukan hanya itu, bukan hanya sekedar kesalahan di dalam beribadah, tetapi ada juga orang Israel yang tidak mau taat kepada Tuhan atau tidak mau menyembah Tuhan dan bahkan memberikan persembahan mereka kepada, di sini dikatakan jin, kepada setan. Bahkan ketika Tuhan sudah menunjukkan dirinya kepada mereka, karena di sini dikatakan janganlah mereka mempersembahkan lagi korban mereka kepada jin-jin. Dan kalimat sebab menyembah jin-jin itu adalah zina, adalah kalimat yang juga bisa diterjemahkan seperti ini, yang kepadanya mereka telah pergi berzina. Yang kepada jin-jin itu mereka telah pergi berzina. Nah, berzina di sini bukan berhubungan badan layaknya suami istri atau kepada orang lain karena zina, tetapi ini lebih ke arah rohani, perzinahan rohani, yaitu menduakan Tuhan. Tuhan yang harusnya satu-satunya Allah yang disembah, kita harus setia kepada Tuhan, orang Israel harus setia kepada Tuhan, tetapi orang Israel berpaling daripada Tuhan, bukan menyembah Tuhan, tapi menyembah setan, menyembah jin. Dan ini adalah hal yang dilakukan oleh orang Israel, dan Tuhan berkata jangan lagi dilakukan. Jadi supaya juga untuk menjaga orang Israel agar mereka tidak bisa melakukan hal-hal ini, mereka harus membawa korban persembahan mereka kepada Tuhan di kemah pertemuan dan melalui para imam. Jadi sekarang setiap orang Israel tidak lagi ada kesempatan mereka untuk membangun mezbah sendiri dan kemudian mempersembahkannya kepada jin. Karena kalau mereka sudah mulai mempersembahkan mezbah atau membangun mezbah mereka, orang-orang Israel di sekitar yang percaya kepada Tuhan akan melihat dan akan melaporkan dan akan menghentikan hal ini. Jadi kita nanti akan melihat itu ketika kita membaca contohnya kisah dalam kitab Yosua, bagaimana nanti ada 2,5 suku yang akan kembali ke kota mereka dan mereka juga akan membangun mezbah. Nah, di sana orang-orang Israel melihat dan mereka menahan dan mengatakan, apa yang kamu lakukan? Karena mereka takut kalau mereka membangun mezbah untuk dipersembahkan kepada Tuhan di tempat lain, ini akan menjadi dosa bagi bangsa Israel. Jadi hal inilah nanti kalau kita membaca kitab Yosua, di akhir kitab Yosua kita akan lebih mengerti apa maksudnya. Jadi
Di sini kita melihat perintah Tuhan ini, dan ini adalah satu hal yang bisa kita aplikasikan kepada kita orang Kristen. Kita berkata bahwa kita menyembah Tuhan. Dan ketika kita menyembah Tuhan, kita jangan berzina secara rohani. Kalau kita berkata, aku percaya kepada Tuhan Yesus, aku mau menyembah Tuhan Yesus, maka kita tidak boleh menyembah Allah lain. Saudara-saudara, banyak orang Kristen yang pergi memberikan persembahan mereka kepada setan. Atau mereka pergi untuk menyembah Allah lain, menyembah setan. Dan ini kita bisa lihat dari begitu banyak orang Kristen yang bahkan masih memakai jimat. Ada orang-orang Kristen yang menaruh jimat mereka di dompet mereka, atau bahkan di rumah mereka, atau pelaris. Ketika mereka punya usaha, mereka taruh pelaris di sana. Dan kemudian ada yang pergi bahkan ke dukun. Ketika sesuatu hal terjadi, ada yang sakit, bukannya dibawa ke dokter, malah ke dukun. Dipikir diguna-gunai, disantet, segala macam. Kemudian ada juga yang percaya seperti horoskop, zodiak. Banyak orang Kristen bahkan dengan sombongnya atau bahkan dengan bangganya mengatakan, oh, aku percaya kepada horoskop, aku percaya kepada zodiak, aku selalu membaca tentang zodiak. Ini adalah menyembah Allah lain. Ini adalah perbuatan zina rohani yang Tuhan tidak inginkan. Saudara-saudara, hati-hati. Kita sebagai orang Kristen juga harus waspada. Begitu banyak bentuk atau cara iblis untuk membawa kita ke dalam perzinahan rohani. Mari kita tinggalkan semua hal yang tidak alkitabiah, hal-hal yang bersifat duniawi, hal-hal yang bersifat bahkan mistik, atau bahkan yang bersifat satanik, yang dilakukan untuk percaya kepada setan, karena percaya kepada setan dan untuk menyembah setan. Jadi kita jangan melakukan semuanya ini. Kita sebagai orang Kristen harus menjaga ibadah kita hanya kepada Tuhan. Dan di ayat ke-8 dan 9 dikatakan, dan haruslah kau katakan kepada mereka, setiap orang dari kaum Israel atau dari orang asing yang tinggal di tengah-tengah mereka, yang mempersembahkan korban bakaran atau korban sembelihan, tapi tidak membawanya ke pintu kemah pertemuan supaya dipersembahkan kepada Tuhan, maka orang itu haruslah dilenyapkan dari antara orang-orang sebangsa. Jadi Tuhan kembali menekankan bahwa ini adalah hal yang sangat penting, baik orang Israel maupun para pendatang yang datang ke Israel. Kalau mereka mau ikut menyembah Tuhan, mempersembahkan kepada Tuhan, mereka harus datang ke kemah pertemuan. Mereka tidak bisa melakukannya di luar kemah pertemuan. Nah, bagi kita tidak melakukan ini semua karena ini adalah kembali sebuah hukum seremonial yang dilakukan hanya di Israel sebagai sebuah bangsa pada masa perjanjian lama. Dan kita tahu apa maknanya, yaitu karena ini semua adalah juga menunjukkan makna simbolik akan kedatangan Tuhan Yesus pertama kali, yaitu mati di atas kayu salib. Jadi ini semua kita tidak lakukan, tapi bukan berarti prinsipnya, yaitu tidak boleh menyembah Allah lain dan menjaga penyembahan kita, ibadah kita hanya kepada Tuhan, itu tidak berlaku. Itu tetap berlaku. Prinsipnya tetap berlaku, tapi prakteknya berbeda. Karena Tuhan kita adalah Tuhan yang sama, dahulu, sekarang, dan selamanya. Dan kita juga melihat di sini di ayat 10 sampai 16 tentang larangan makan darah. Dan ini secara spesifik diberikan kepada orang Israel, tapi juga kita mau lihat apakah itu juga berlaku kepada kita sebagai orang Kristen zaman sekarang. Di ayat 10 dikatakan, setiap orang dari bangsa Israel dan dari orang asing yang tinggal di tengah-tengah mereka. Jadi untuk orang Israel dan juga orang asing yang tinggal di tengah-tengah mereka, siapapun yang ada di dalam bangsa Israel. Kalau kita sekarang berbicara sebagai orang Kristen, siapapun yang berada di dalam lingkup orang Kristen, siapapun yang mengaku bagian daripada kekristenan, dikatakan sini, yang makan darah apapun juga, aku sendiri akan menentang dia. Menentang dia adalah Tuhan sendiri, dan melenyapkan dia dari tengah-tengah bangsanya. Artinya apa? Dia bisa mati secara instan. Tidak perlu ada hakim, tidak perlu ada imam yang melihat dan kemudian memberikan dia atau menjatuhkan dia hukuman mati. Tapi Tuhan sendiri bahkan bisa langsung membunuh dia pada saat dia memakan darah tersebut. Begitu mengerikannya atau begitu seriusnya Tuhan berbicara di sini mengenai tidak boleh makan darah. Di sini dikatakan di ayat 11 dan 12. Karena nyawa, nah ini alasannya, nyawa makhluk ada di dalam darahnya. Dan aku telah memberikan darah itu kepadamu di atas mezbah untuk mengadakan pendamaian bagi nyawamu. Karena darah mengadakan pendamaian dengan perantaraan nyawa. Nah, maksudnya adalah darah yang dipersembahkan kepada Tuhan. Ketika dipersembahkan kepada Tuhan, darah ini menyimbolkan nyawa yang dikorbankan, yang disembelih untuk penghapusan dosa.
Artinya, kalau kita mengingat bagaimana mereka sebelum bahkan mempersembahkan korban mereka menaruh tangan mereka di atas kepala binatang tersebut. Yang juga menunjukkan bahwa sekarang binatang ini adalah perwakilanku. Aku yang harusnya mati oleh karena dosa. Tapi ini, binatang ini kupersembahkan kepada Tuhan untuk menggantikanku. Maka dia yang dibunuh. Dia yang dikorbankan. Dan ketika dia dikorbankan, yang menjadi simbol akan nyawaku yang dia wakili, itu adalah darahnya. Dan begitu berharganya Tuhan memandang darah ini sebagai simbol dan perwakilan daripada nyawa. Sehingga Tuhan katakan, kalau darah ini adalah perwakilan nyawa, dan nyawa ini adalah nyawa yang dipersembahkan kepada Tuhan, maka kita tidak boleh sembarangan memakannya. Karena itu akan menunjukkan bahwa kita tidak menghormati nyawa, bahkan nyawa binatang. Jadi di sini Tuhan mau menekankan kepada orang Israel bahwa darah adalah simbol nyawa, dan nyawa adalah sesuatu hal yang berharga yang tidak boleh kita pandang rendah sehingga bahkan kita memakannya. Bahkan nanti kita akan lihat bahwa darah tersebut bukan hanya tidak boleh dimakan, tapi ketika dicurahkan, dia harus dikubur dengan baik. Jadi ini adalah sebuah cara untuk menghormati nyawa yang Tuhan berikan kepada makhluk hidup. Dan di sini katakan di ayat ke-12, itulah sebabnya aku berfirman kepada orang Israel, seorang pun di antaramu janganlah makan darah, demikian juga orang asing yang tinggal di tengah-tengahmu tidak boleh makan darah. Jadi orang Israel dan juga orang asing yang tinggal di tengah-tengah mereka tidak boleh makan darah. Nah, kalau kita lihat di ayat 13 sampai 14, di sini dikatakan, setiap orang dari orang Israel dan dari orang asing yang tinggal di tengah-tengahmu yang menangkap dalam perburuan seekor binatang atau burung yang boleh dimakan haruslah mencurahkan darahnya lalu menimbunnya dengan tanah. Jadi sebelum mereka memakan binatang tersebut atau memasaknya, mereka harus sembelih dia, harus ditumpahkan darahnya, dan darahnya itu harus dicurahkan dan ditimbun dengan tanah. Ini kembali menunjukkan bahwa respect atau menghormati nyawa, bahkan nyawa binatang yang diburu. Karena di sini kita melihat karya Tuhan yang luar biasa untuk memberikan kita hidup, memberikan kita manusia hidup dan juga binatang hidup, dan melalui pencurahan darah anak domba Allah. Baik itu anak domba yang pada masa perjanjian lama yang tidak sempurna karena akan dilakukan secara berulang-ulang terus-menerus. Kita tahu itu dari apa yang dipraktekkan oleh perjanjian lama, dan juga tentu kitab Ibrani yang menjelaskan kepada kita bagaimana tidak sempurnanya persembahan mereka ini sehingga mereka harus melakukannya berulang-ulang. Sementara ketika Tuhan Yesus datang ke dalam dunia, Yohanes Pembaptis menunjuk dia dan berkata, lihatlah anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. Tuhan Yesus mencurahkan darahnya. Dan ini bentuk kita menghargai bahwa betul darah adalah simbol nyawa, dan nyawa itu begitu berharga bahkan di mata Tuhan, dan nyawa ini bahkan menjadi satu hal yang bisa membebaskan kita dari dosa, yaitu nyawa anak domba Allah. Jadi kita harus menghormatinya. Orang Israel di sini dikatakan, kita masih masuk ke dalam lingkup orang Israel ketika di sini dijabarkan kepada orang Israel dan juga orang asing yang ada di tengah-tengah mereka. Makanya dikatakan tadi ayat 14, karena darah itulah nyawa segala makhluk, sebab itu aku telah berfirman kepada orang Israel, darah makhluk apapun janganlah kamu makan, apapun juga, karena darah itulah nyawa segala makhluk. Setiap orang yang memakannya haruslah dilenyapkan. Tuhan berfirman bahwa ini adalah sebuah dosa yang mengerikan, dosa yang besar kalau kita melanggar dan memakan darah. Dan setiap orang yang makan bangkai atau sisa mangsa binatang buas, jadi ini selain darah juga bangkai, yang dibunuh di padang, misalnya dimakan oleh binatang lain dan kemudian sudah menjadi bangkai, sudah mati, baik ia orang Israel asli maupun orang asing, haruslah mencuci pakaiannya, membasuh tubuhnya dengan air, dan ia menjadi najis sampai matahari terbenam, barulah ia menjadi tahir. Nah, ini bukan lagi dalam lingkup makan darah. Ini lebih kepada kalau ada bangkai binatang, kita tidak boleh makan. Dan ini termasuk dalam hukum yang bisa dikatakan moral yang seremonial. Hukum moralnya adalah bahwa jangan rakus, bekerja, cari makananmu sesuai dengan apa yang Tuhan berikan kepadamu. Jangan sampai apa yang
yang sudah mati di padang pun kamu begitu mau mengambilnya dan memakannya. Oke, jadi ini hukum moral, sesuatu yang dilakukan moral namun tidak membahayakan nyawa orang lain, sehingga pentahirannya hanya sekedar untuk membasuh tubuhnya. Membasuh tubuhnya dengan air, kemudian mencuci pakaiannya, dan ia menjadi najis sampai matahari terbenam. Barulah ia menjadi tahir. Itulah yang perlu dilakukan. Tidak sampai hukuman mati atau bahkan hukuman lainnya. Oke, karena dia tidak membunuh, dia tidak membunuh binatang itu, dia juga tidak membahayakan nyawa orang lain, tapi dia menunjukkan, bisa dikatakan di sini, kerakusannya. Oke, karena apa yang dia tidak kerjakan, dia pun mau makan. Dan ayat 16 dikatakan, tetapi jikalau ia tidak mencuci pakaiannya, ini yang berbahaya. Kalau ia tidak mencuci pakaiannya dan tidak membasuh tubuhnya, ia akan menanggung kesalahannya sendiri. Artinya apa? Ini adalah hukum Tuhan. Tuhan mau kamu menjadi tahir, kamu tidak ikuti, kamu dihukum. Kamu akan menanggung kesalahanmu sendiri. Apa tanggungannya, apa konsekuensinya, kita tidak diberitahukan di sini. Tapi kalau Tuhan bertindak, tentu kita tahu. Tuhan bisa menghukum dengan cara apapun juga. Jadi saudara-saudara, inilah tentang hukum yang diberikan kepada orang Israel di Imamat pasal 17 ini. Nah, tadi kita sudah melihat tentang kita tidak boleh menyembah Allah lain kecuali Tuhan. Hal yang bisa kita aplikasikan dalam hidup kita sebagai orang Kristen. Namun bagaimana dengan makan darah di sini? Apakah ini juga menjadi bagian bagi kita orang Kristen, hukum yang harus kita lakukan? Saudara-saudara, kita melihat bahwa Tuhan berfirman kepada orang Kristen juga bahwa mereka tidak boleh makan darah. Nah, itu kita lihat di dalam Kisah Para Rasul. Di sini saya kutip bagi kita, Kisah Para Rasul pasal 15 ayat 29. Kembali saya mau mengingatkan, sebenarnya ini adalah hal yang sudah kita singgung sebelum-sebelumnya. Kalau ada di antara kita yang mau melihat, ada dalam kitab Kejadian, ketika Tuhan juga memerintahkan kepada Nuh, ketika dia sudah boleh, dia dan keturunannya sudah diperbolehkan untuk memakan daging. Tuhan katakan darah tidak boleh dimakan. Oke, dan kita juga lihat dalam Imamat, di pasal-pasal sebelumnya tentang Tuhan juga perintahkan kepada orang Israel jangan makan darah. Dan di sini Tuhan kembali mengingatkan kepada mereka. Ini adalah suatu perintah yang sangat serius. Dan di sini katakan Kisah Para Rasul 15 ayat 29, kamu harus menjauhkan diri dari makanan yang dipersembahkan kepada berhala, kemudian dari darah, dari daging binatang yang mati dicekik, dan dari percabulan. Jikalau kamu memelihara diri dari hal-hal ini, kamu berbuat baik, sekianlah selamat. Saudara-saudara, inilah yang diperintahkan oleh Tuhan kepada gereja. Ini pada masa orang Israel sedang memperdebatkan apakah orang non-Yahudi juga harus disunat atau tidak. Dan kita melihat bagaimana para rasul berkumpul bersama dengan para tua-tua orang Kristen, gereja, mereka berkumpul dan mereka membicarakan dan mereka mengambil kesepakatan bahwa orang non-Yahudi dalam hukum seremonial tidak perlu disunat. Mereka sudah dibaptis, dan baptisan adalah simbol yang sama seperti sunat. Dan ini mereka sudah dibaptis dan Tuhan sudah bekerja dalam diri mereka, sudah terbukti dengan Roh Kudus masuk dalam diri mereka, mendiami hidup mereka dan memberikan mereka kemampuan untuk mereka bisa bersaksi bagi Tuhan. Dan di sini hal yang harus mereka jaga yang sama seperti orang Yahudi, yaitu mereka tidak boleh makan yang dipersembahkan kepada berhala, karena itu menunjukkan bahwa kalau mereka memakannya berarti mereka ikut dalam penyembahan berhala. Dan dari darah, karena darah baik dari perjanjian lama sampai perjanjian baru dan selama-lamanya tetap adalah simbol daripada nyawa. Banyak orang berpikir bahwa darah boleh dimakan orang Kristen karena larangan untuk makan darah itu adalah hukum Taurat bagi bangsa Israel. Saudara-saudara, kembali saya ingatkan, tadi saya sudah sebutkan bahwa sebelum hukum Taurat ditulis, sebelum ada Musa, jauh-jauh hari, Nuh sudah diperintahkan Tuhan. Ketika pertama kali Tuhan katakan kepada Nuh, kamu boleh memakan daging. Itu dikatakan di sini, dikatakan ketakutan akan ada di atas para binatang. Para binatang akan takut akan Nuh, karena sebelumnya mereka tidak perlu takut, karena Nuh sebagai manusia tidak akan memakan mereka. Tapi sekarang Nuh manusia boleh makan daging, sehingga binatang akan lari daripada manusia. Tapi ketika kamu diizinkan makan daging, dari awal ketika manusia diizinkan makan daging, Tuhan sudah perintahkan manusia tidak diizinkan untuk meminum darahnya. Karena itu sangat tidak menghargai nyawa dan tidak sangat menghargai ciptaan Tuhan. Jadi Tuhan mau setiap orang yang percaya kepadanya untuk tidak makan darah. Jadi apakah hari ini orang Kristen boleh makan darah? Firman Tuhan berkata, kalau kamu melakukannya, memeliharanya, dari memelihara diri dari hal-hal ini,
kamu berbuat baik. Kamu melakukan apa yang benar dan baik di mata Tuhan kalau kamu tidak makan darah. Jadi saudara-saudara, pikirkan, renungkan. Semoga Tuhan menolong kita untuk kita bisa lebih melakukan apa yang benar di hadapan Tuhan. Jadi kiranya Tuhan menolong kita semua. Tuhan memberkati.